kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Coba aja, engkau baik, baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Coba aja ya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Masih kurang semangat kayaknya ya. Oke, berikan salam kanan kiri Bapak Ibu tercinta. Katakan Tuhan Yesus itu baik loh. Amin. Ya, terus kita angkat pujian kita. Kita terus memuji Tuhan. Ya, betapa dalamnya kasih setiamu. Ya. Ya, biarlah melalui pujian kita. Terus nama Tuhan dipujikan. Ya. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu hidupku dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Tentang Bapak kembali, terima kasih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saatnya kita membesarkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci pertumbuhan rohani, pentingnya pengakuan dosa, yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Nikodemus Lindin. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan sampaikan kepada kita, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat pujian kita. Ajarku mengerti. Ajarku
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Heran Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu Sungguh benar ya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyediakan yang kami perlukan, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Sehingga kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk menolong kami, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kami boleh menerimanya dengan penuh ucapan syukur, baik secara jasmani maupun juga rohani. Dan waktu ini kesempatan kami untuk menerima hal yang rohani daripada Tuhan, untuk menguatkan iman kami, meneguhkan kekuatan rohani kami, bahkan jiwa kami, untuk kami semakin rindu, semakin semangat, diperlengkapi oleh kebenaran firman, menolong kami juga untuk kami boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu sebagai alat, kami bersama-sama rindu kebenaran firman Tuhan tertanam dan hidup dalam kehidupan kami, dan berkatilah kami semua. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk seri pertumbuhan rohani. Hari ini kunci pertumbuhan rohani berbicara tentang pentingnya pengakuan dosa. Ya, ini memang apa yang kita munculkan dalam tema-tema kita berbeda dengan sebelumnya, dan juga bahkan berbeda dengan gereja-gereja lain ya, kecuali gereja Reform yang ada di New Zealand dan juga yang di Amerika. Ya, memang kita sekarang lebih mengikuti topik-topik yang disampaikan sesuai dengan Grace Community Church dan juga dari yang ada di New Zealand. Nah, kita perhatikan bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pengakuan dosa. Mengapa kita perlu mengakui dosa kita? Ya, tentu karena kita sudah melakukan perbuatan dosa. Kalau kita perhatikan manusia yang pertama, ketika mereka diciptakan Tuhan, mereka sempurna dalam segala hal. Hampir tidak ada satupun celah sebetulnya yang membuat mereka bisa jatuh dalam dosa. Termasuk juga Tuhan sudah berkata, jangan makan buah yang dilarang itu, ya kan? Semua yang lain boleh, tetapi ini jangan. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan manusia mengabaikan, ya memang ada godaan dari si jahat, tetapi manusia mengabaikannya sehingga cenderung tertarik kepada godaan si jahat itu, sehingga mereka ya dihukum oleh Tuhan. Kita sudah tahu tentang hal itu di dalam kitab Kejadian pasal 3. Tetapi menariknya bahwa
ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah mereka kemudian datang pada Tuhan mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan? Tidak ya. Mereka bersembunyi, alasannya takut. Lalu kemudian yang terjadi mempersalahkan satu sama lain. Artinya mencari kambing hitam. Ya memang mudah kalau orang melakukan kesalahan, yang pertama bersembunyi, entah bersembunyi pergi lari, atau kemudian menganggap itu tidak ada apa-apanya, atau menganggap tidak ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi, atau kemudian paling gampang kita mempersalahkan orang yang mengakibatkan dosa itu terjadi pada diri kita. Padahal sebetulnya kita tidak bisa mempersalahkan orang lain. Tentang kesalahan kita itu tanggung jawab kita, respon kita itu pun tanggung jawab kita. Sehingga harusnya kita tidak berkata bahwa itu kesalahan orang lain. Apalagi kita berkata bahwa ini kehendak Allah bagi saya. Ya kita seringkali lihat di televisi bahwa orang ketangkap korupsi ya. Wah ini kehendak Tuhan bagi saya untuk saya bisa jalanin. Atau orang bercerai dan sebagainya. Padahal itu perbuatan dosa secara pribadi yang harusnya dia tidak melimpahkan kesalahan itu pada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Ya kan? Ketika Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisikulah yang membuat saya jatuh dalam dosa, itu seakan-akan berkata, coba kalau Tuhan tidak ciptakan perempuan, ya saya tidak akan jatuh dalam dosa. Lalu dia bukan hanya mempersalahkan pasangannya, tetapi dia juga mempersalahkan Tuhan yang menciptakan pasangan bagi dia. Apa salah Tuhan menciptakan pasangan bagi dia? Nggak ada salah. Sama seperti gini, Tuhan memberikan promosi, kita kemudian ada jabatan yang tinggi. Salah nggak Tuhan kasih kita di sana? Tidak salah. Bahwa kemudian di sana angin kencang, godaan kencang, ya pasti ada. Tapi semua respon kita. Ya jangan lupa, semakin tinggi kita diangkat, semakin besar juga godaan ada di sana. Sadar atau tidak ya. Sehingga yang pertama memang kita mengucap syukur kalau kita diangkat dalam posisi tertentu. Tapi yang kemudian berikutnya, ingat pada saat Tuhan angkat kita, di sanalah akan bertiup banyak badai dari segala penjuru. Sehingga mental kita harus kuat, dan kita juga harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran daripada dunia ini. Kalau kita mengaku dosa kita, itu merupakan suatu solusi ya, untuk kita bisa mendapatkan belas kasihan, pengampunan daripada Tuhan atas segala pelanggaran perbuatan-perbuatan kita yang jahat di hadapannya. Jadi sebetulnya tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa kita. Sampai kapanpun tidak ada gunanya. Lebih baik kalau kita memang berdosa, kita mengaku jujur. Mungkin pada manusia kita bisa bersembunyi. Mungkin dalam waktu tertentu kita bisa menyembunyikannya seperti menyembunyikan dengan luar biasa ya. Tapi ingat, pada satu waktu tertentu di hadapan Tuhan itu Tuhan akan bukakan. Dan tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Di tempat manapun Tuhan juga berkata bahwa kita ada di dunia orang mati pun, dikatakan oleh pemazmur, itu kita tidak bisa bersembunyi. Tuhan juga ada di sana. Ke ujung laut pun Tuhan juga ada di sana. Bahkan dosen saya berkata, kita menaruh diri dalam botol, seakan-akan kita terkungkung dalam suatu tempat yang padat, yang tidak ada seorang pun bisa akses ke sana. Tuhan pun tahu tentang hal itu. Jadi tidak ada gunanya kita menyimpan, menyembunyikan, seakan-akan orang lain tidak tahu dan seakan-akan Tuhan tidak tahu. Jadi lebih baik kita mengakui dosa kita secara jujur dengan penuh penyesalan di hadapan Dia. Jadi kalau kita perhatikan, setelah manusia jatuh dalam dosa, dan memang semua orang pada akhirnya tersentuh dosa ya, termasuk Abraham, Musa, lalu kemudian Raja Daud. Ya kalau Abraham kita lihat Tuhan sudah berjanji luar biasa kepada dia, tetapi dia kemudian memilih untuk menerima tawaran dari istrinya untuk mengambil Hagar.
menjadi penyambung keturunannya. Seakan-akan dia bisa membantu Allah untuk menggenapkan janji Allah. Tapi ternyata dia salah. Justru anak dari Hagar itu yang menimbulkan masalah sejak dari itu sampai hari ini. Jadi kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, itu pasti mendatangkan masalah. Lalu kemudian ya Musa sebetulnya bukan kesalahan dia secara langsung, tetapi dikatakan karena kemarahan dia terhadap bangsa Israel yang terlalu tegar tengguh, melihat bukti kebaikan Tuhan banyak, limpah, tapi kemudian mereka tetap saja bersungut-sungut. Bayangkan ya, bukti kasih Tuhan itu kita bisa lihat ketika mereka berhadapan dengan dikatakan marah, air yang pahit itu. Lalu Tuhan ubah menjadi manis dan bisa diminum oleh mereka. Lalu mereka tidak ada makanan di padang gurun. Tuhan sediakan apa? Burung puyuh, mana. Dikatakan mana itu seperti roti yang jatuh dari sorga. Dan setiap hari mereka mengalami kebaikan Tuhan. Termasuk juga kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan membuka laut Tebrau, yang tidak mungkin terjadi menurut ukuran manusia, dan banyak orang mempertanyakan apakah itu memang benar Tuhan membuka seperti itu atau memang waktu itu surut. Tapi jelas Alkitab berkata Tuhan membuka laut itu sehingga mereka bisa menyeberang. Bagaimana Tuhan kemudian menenggelamkan Firaun dan tentaranya. Lalu berikutnya ketika mereka kemudian haus, mereka begitu marah, mereka bersungut-sungut, akhirnya Musa marah. Apakah kami harus mengeluarkan air dari batu karang ini lalu memukulnya dengan marah ya? 2 kali. Ya memang ngucur air dari batu karang. Mereka tidak pernah puas dengan perbuatan Tuhan. Maka saya berpikir kalau orang datang pada Tuhan hanya mencari berkat-berkat Tuhan, orang tidak akan pernah puas kalau bukan mencari Tuhan. Ya sama seperti kita ya, kalau kita datang ke gereja atau persekutuan hanya untuk mencari berkat Tuhan, ya memang kita tidak akan puas kapanpun. Saya bertemu dengan banyak orang yang punya kekayaan, nggak pernah puas. Bahkan teman saya berkata dia malah dijahati oleh saudaranya yang harusnya uang 300 M itu di daerah Menteng. Itu warisan dari keluarga yang bisa dibagikan, ternyata sepeser pun tidak dibagikan. Itu saking serakahnya manusia ya. Tapi yang pasti bahwa kalau kita mau mencari suatu berkat, memang berkat Tuhan pasti Tuhan berikan pada kita. Tetapi dengan tujuan itu kita datang pada Tuhan, kita tidak akan pernah puas. Dan kita selalu akan menggerutu, akan seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan segala kebaikan Tuhan. Nah, kita juga lihat bagaimana kemudian Musa marah dengan luar biasa, memukul. Gara-gara itu Musa tidak masuk ke Kanaan. Bayangkan. Makanya kemarin saya tanya pada seorang teman, bagaimana ya waktu kita marah, lalu Tuhan juga marah kepada kita. Ya, ini tidak mudah. Tetapi Tuhan menganggap kemarahan Musa itu sebagai suatu perilaku di mana Musa tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan dia menganggap bahwa yang mengeluarkan air dari batu karang itu adalah dia dan Harun. Meskipun dalam bahasa orang emosi kadang-kadang dia menganggap dirinya, tetapi itu bagi Tuhan tidak pantas. Tetap Musa tidak mempunyai kesempatan untuk melihat tanah Kanaan itu. Lalu yang berikutnya adalah Raja Daud. Raja Daud diberkati Tuhan ya. Mulai dari seorang pengembala domba 2-3 ekor dikatakan. Lalu dia mengalahkan yang namanya siapa? Goliat. Oh, itu kisah yang luar biasa. Oh, dia sukses mencapai tampuk kekuasaan. Bahkan diceritakan di dalam kerajaannya Daud, dia mengalami kesuksesan, kejayaan yang luar biasa. Tetapi justru Alkitab berkata di dalam kesuksesan, kejayaan dari seorang Daud, orang sedang berperang. Lalu dia naik ke atas soto. Dia melihat seorang perempuan sedang mandi.
itu istri daripada perwira militernya, istri daripada Uria, namanya siapa? Batseba. Jadi waktu dia melihat, dia tertarik dan dia melakukan sebuah hal yang tidak baik secara perbuatan yang baik, tidak baik di hadapan Tuhan. Dia melakukan perzinahan dengan Batseba, sehingga Batseba kemudian hamil, dan Daud berusaha menutupi semuanya itu. Lalu Daud berusaha untuk apa? Untuk mensiasati, gimana ini? Nah, jadi dipikirkan oleh dia bagaimana supaya Uria, panglima perangnya itu, akan nanti waktu berperang supaya terbunuh. Jadi pintar juga dia strateginya. Jadi Uria ditempatkan di depan. Lalu memang kita tahu dalam saat kita kemudian seperti rencana Daud, Uria kemudian terbunuh, ya kan? Apa yang terjadi? Lalu dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Jadi dosa Daud, seorang penafsir menggambarkan ada 4 pelanggaran dia terhadap 10 perintah Allah. Yang pertama, dia mengingini istri orang lain. Yang kedua, dia mencuri istri orang lain. Yang ketiga, dia berzina dengan istri orang lain. Yang keempat, dia membunuh orang lain. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, satu dosa saja kita pikirkan, tanpa kita sadari itu punya rentetan yang panjang terhadap hukum-hukum Tuhan yang kita langgar dalam kehidupan kita. Maka jangan anggap enteng dosa-dosa kecil apapun. Maka kita tidak menganggap bahwa ada dosa kecil, dosa besar. Kita menganggap dosa adalah dosa, itu sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang berusaha menyembunyikan dosa seperti seorang Daud, ya saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan terus-menerus. Pada waktunya Tuhan akan membukakannya. Meskipun dia seorang raja ya. Ya saya mau katakan, siapapun kita mau berkata kita seorang presiden, kita berkata seorang jenderal, seorang punya pangkat yang tinggi di pemerintahan atau di kantor atau di gereja, siapapun kita, tidak bisa kita menyembunyikan dosa kita sampai kapanpun. Dan memang seperti teman-teman saya khotbahkan, bahwa memang banyak kemudian orang-orang hebat jatuh karena dosa. Menariknya adalah dosa itu dia menggigit pelan-pelan, kemudian menggerogoti seseorang. Kemarin saya sempat ngobrol, kenapa sistem orang reform kalau ada orang berbuat dosa lalu diumumkan? Apakah kita tidak terlalu kejam mengumumkan orang berbuat dosa? Mereka katakan tidak. Karena sebetulnya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus betul-betul menjaga sikap kita, teladan kita. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Jadi apa yang terjadi itu bukan serta-merta terjadi pada hari itu. Sebetulnya sudah punya waktu yang panjang dia melakukan itu. Jadi waktu yang panjang itulah yang kemudian membuktikan bahwa Tuhan sudah berkali-kali mungkin datang kepada orang ini, mengisapkan dia. Roh Kudus terus berbicara dalam hatinya, tapi orang itu tidak insaf-insaf juga. Pada akhirnya waktu Tuhanlah yang membukakannya. Ya, saya sudah melihat banyak orang penting, orang hebat, ya secara manusia kita anggap ya, tetapi Tuhan memang tidak pandang bulu. Termasuk juga kepada Daud ini, kita pikir Daud orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjaga dia. Nggak mungkinlah Tuhan membuka aibnya, ya kan? Justru terang-terang di sini. Maka Alkitab Kristen itu sangat terbuka, sangat jelas berbicara tentang kebaikan seseorang, dosa seseorang, kesalahan seseorang, keburukan seseorang. Jadi itu secara nyata dibukakan. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang menyembunyikan dosanya, Alkitab berkata jelas bahwa dia akan kehilangan berkat daripada Tuhan.
coba kita baca dalam Amsal 28 ayat 13. Satu orang bisa membacakan buat kita. Amsal 28 ayat 13. Silakan. Amsal 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya pasti bisa. Ya, siapa yang menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung, tapi yang mengaku dosanya, yang sadar akan dosanya, mereka akan disayang oleh Tuhan. Beruntung di sini bukan hanya bicara tentang bukan hanya bicara tentang dia mendapatkan suatu pengampunan daripada Tuhan, tetapi orang yang menyembunyikan dosanya, dia akan kehilangan berkat daripada Tuhan. Ya, berkat dalam hal ini bisa saja berkat sukacita secara rohani, bisa juga secara jasmani. Memang Tuhan mengeringkan berkat yang harusnya dilimpahkan kepada kita. Jadi ada kemungkinan, saya sih tidak berkata selalu orang menderita karena dosa, tetapi ada kemungkinan seseorang mengalami sesuatu kekeringan secara rohani, kehilangan berkat dalam hidupnya, itu karena akibat daripada dosa. Lalu berikutnya, ia akan mengalami sakit secara fisik. Itu yang juga dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Bisa satu orang baca buat kita. Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Silakan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku jadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita mengalami suatu kondisi tertentu, seperti ada suatu tekanan dalam tulang-tulang kita, artinya seperti ada suatu sakit yang kita alami. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan bisa mengizinkan satu penyakit terjadi pada seseorang karena perbuatan dosanya. Ya, memang tidak selalu kita menekankan bahwa orang ini sakit karena dosa, tetapi ada suatu waktu memang orang itu mengalami sakit karena dosanya. Ya, memang dia secara pribadi di hadapan Tuhan yang tahu. Maka kalau kita melakukan dosa lalu kita mengalami sakit tertentu, ya datanglah kepada Tuhan. Mungkin itulah salah satu pukulan daripada Tuhan. Tuhan menekan kita, Tuhan mendesak kita untuk kita sadar terhadap dosa kita. Lalu orang itu akan mengalami yang namanya rasa bersalah. Jadi dia tidak memiliki damai sejahtera. Kalau orang berbuat dosa lalu dia sejahtera, itu hebat sekali ya. Kalau orang berdosa lalu dia enteng, santai, merasa tidak ada apa-apanya, wah, luar biasa itu. Apalagi kalau orang berbuat dosa menganggap bahwa itu karena izin dari Tuhan, cobaan daripada Tuhan, wah, luar biasa sekali. Padahal sebetulnya harusnya dia rasa bersalah, malu, tertunduk, karena nggak ada damai sejahtera dalam hatinya. Dan itu pun kalau hati nuraninya masih berfungsi ya. Jadi kalau orang ditangkap gitu, ada rasa malu, kebongkar dosanya, rasa malu luar biasa. Tapi kalau orang nggak ada rasa malu, itu memang udah mukanya udah tebal sekali, udah memang susah diberitahu. Ya istilahnya, ya hatinya sudah membatu. Lalu kalau orang berusaha menyembunyikan dosanya, kita harus ingat ya, Tuhan itu adalah hakim. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi tidak bisa di hadapan Tuhan. Tuhan adalah hakim, dan hakim itu akan memutuskan ketok palunya tepat pada waktunya. Tuhan nggak pernah salah menghukum orang,